Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa yaqinan sadiqa. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang pada kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan daripada kajian kita, yaitu kajian akhlak an-nabawiyah, yaitu melalui panduan kitab At-Tarbiyah wal Adab Syar'iyyah ya, yang dikarang oleh Dr. Abdurrahman Affandi Ismail. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Nanti insyaallah bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita terapkan nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga kita bisa mencontoh daripada akhlak budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan makin tambah cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Al-babu tsani, bab yang kedua, yaitu mahabbatur rusul, yaitu mencintai para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, rusulan mubasyirina wa mundzirina, para rasul-rasul mubasyirina yang mereka memberikan berita gembira, membawa berita gembira, wa mundzirina dan membawa berita ancaman-ancaman. Li'alla yakuna hujjatun ba'da rusul, agar tidak ada setelah kedatangan mereka itu hujjah ya, ba'da rusul, setelah kedatangan para rasul-rasul tersebut ya, agar apa? Ketika seorang nabi, seorang rasul sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira bagi mereka yang taat, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah ya, maka setelah diutusnya para nabi dan rasul dan setelah mereka menyampaikan wahyu Allah tersebut, maka tidak ada lagi hujah bagi manusia ya, yang telah diajak mereka untuk menyembah Allah ya, mentaati Allah, untuk berdalih lagi nanti di akhirat kelak. Kenapa? Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan ini yang benar, ini yang salah ya. Dan ini kalau dikerjakan perintah Allah, mereka akan dapat pahala yang besar dari Allah, dan akan Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah. Mereka akan mendapat rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Dan bagi mereka juga yang melanggar larangan Allah, maka Allah akan ancam mereka, Allah akan siksa mereka, kehinaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, dan mendapat siksanya Allah di akhirat kelak, dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah taala di dalam ayat yang lain, man yuti'ir rasula faqad ata Allah, barang siapa yang mentaati para rasulnya Allah, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi kalau kita ingin taat kepada Allah, maka hendaklah kita apa?
untuk mentaati para rasul-rasulnya Allah, para nabi-nabinya Allah. Apa yang telah mereka bawa kita harus imani, kita benarkan, kita yakini, ya. Terus kita ikuti apa yang telah mereka bawa, apa yang mereka perintahkan kita taati. Apa yang mereka larang maka kita jauhi. Kita ikuti, kita teladani mereka, para nabi dan rasul sedikit demi sedikit. Maka itu akan menyebabkan kita taat kepada Allah, mendapatkan sebab daripada kita mendapat kecintaan Allah, keridhaan Allah. Ya. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, lama ketika khalaqa bani Adam, ketika telah menciptakan bani Adam, anak Adam, ja'alahum muhtajina, Allah telah menjadikan mereka muhtajina, butuh, lil ma'akili, kepada makan, wal masyaribi, minum, wal malabisi, pakaian, wal masakini, tempat tinggal, lihibzi anfusihim, untuk menjaga anfusihim, diri mereka, minal ju'i wal atshi, daripada lapar, wal arshi, haus, wal bardi wal hari, daripada kedinginan, wal hari, dan kepanasan. Ya, ini ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Bani Adam, dari mulai Nabi Adam terus sampai keturunan-keturunannya Nabi Adam, maka Allah setelah menciptakan manusia tersebut, Allah menjadikan mereka itu butuh kepada makan, minum, butuh kepada pakaian, tempat tinggal. Tidak lain apa, untuk menjaga diri mereka dari kelaparan, kehausan, kedinginan, dan kepanasan. Ya. Karena apa? Dengan makan dan minum maka mereka hilang rasa lapar dan haus. Dengan pakaian bisa menghilangkan rasa mereka dari kedinginan. Ya. Wal masakin, dan tempat tinggal bisa menaungi mereka dari kedinginan dan dari kepanasan juga. Tsumma amarahum, kemudian Allah telah memerintahkan mereka, para makhluk, para manusia, Bani Adam, Jalla wa ala, yang maha tinggi dan maha, ya, yang maha agung dan yang maha tinggi. Allah telah memerintahkan yang maha agung dan yang maha tinggi kepada para Bani Adam atau manusia, an yas'au fil ardi, untuk mereka berusaha fil ardi, di muka bumi, wa ya'maluna bi aidihim, dan mereka harus bekerja dengan tangan-tangan mereka, dengan tenaga mereka. Untuk apa? Litahsili hadhil ma'kulat, untuk mereka memperoleh apa? Makanan-makanan, wal masyrubat, minuman-minuman, wal malbusat, pakaian-pakaian, wa ghairiha, dan lain-lainnya, seperti tempat tinggal, ya, dan apapun yang mereka butuhkan. Dan itu tidak bisa diraih, didapat kecuali dengan mereka berusaha, ya, berikhtiar, usaha, mereka bekerja, ya, ya. Nanti Allah akan memberikan rezeki kepada mereka berupa yang mereka butuhkan, baik tempat tinggal, ya, pakaian, makanan, minuman, dan lain-lainnya. Segala yang mereka butuhkan. Min kulli ma lahu, dan dari setiap apa-apa yang mereka miliki, madkhalun, tempat masuk, ya, fi hifdzil hayati, di dalam menjaga kehidupan. Walakinnallaha ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala yang maha tinggi, khalaqan nasa, yang telah menciptakan manusia tersebut. Ya. Nah, ini di antara nikmat yang besar diberikan oleh Allah. Selain Allah telah menciptakan manusia, ya, Allah juga telah menyediakan bagi manusia itu untuk kebutuhan mereka. Nah, walaupun terkadang manusia itu yang telah diciptakan oleh Allah melanggar Allah, tapi dengan karunia rahmat dan kasih sayang Allah, tetap Allah tidak menyetop sedikit pun daripada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya. Nah, inilah, cuman kadangkala manusia itu tidak pandai bersyukur akan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada mereka.
Makanya harus kita pandai bersyukur. Dan tidak sampai di situ, Allah juga mengutus para nabi dan rasul ya agar membimbing manusia tersebut ke jalannya Allah Subhanahu wa taala dalam mengenal Allah, mengenal untuk menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, tata caranya gimana ya, beriman kepada Allah, tata cara gimana kita bertakwa kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, diajarkan oleh para utusan Allah berupa para nabi dan rasul. Dan untuk menyempurnakan, membimbing mereka untuk menyempurnakan kehidupan mereka agar mereka nanti hidup bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ya, itulah tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Minhumul khabith wat thayyib, dan di antara mereka ya yang dimana Allah telah menciptakan ada yang khabith wa thayyib. Di antara manusia itu ada yang khabith, yang berbuat jelek, wa thayyib, dan ada juga yang berbuat baik. Wal qawiyyu wa dhaif, ada yang kuat dan ada yang lemah. Al qawi yang kuat, wa dhaif yang lemah. Nah, dan fal khabithu yu'dhi thayyiba wa yadurruhu. Adapun yang jelek, yang tidak baik, ya, yu'dhi thayyiba, dia akan mengganggu kepada yang baik, wa yadurruhu, dan akan memberikan efek bahaya, ya, mudarat atau bahaya kepada yang baik tersebut. Wal qawiyyu, dan yang kuat, yaghlibud dhaif wa yadhlimuhu. Adapun yang kuat, yaghlibu, dia mengalahkan yang lemah. Ya, wa yadhlimu, dan menzalimi yang lemah tersebut. Wa ya'khudhu haqqahu ghahran anhu, dan dia yang kuat serta yang habis tadi mengambil haknya daripada yang baik tadi, ghahran secara paksa, anhu dari yang orang yang baik tersebut. Walihada, karena hal inilah arsalallahu, Allah telah mengutus para nabi dan rasulnya. Ya, tabaraka wa ta'ala, yang maha memberikan keberkahan, wa ta'ala, dan yang maha tinggi. Ya, ar-rusula, mengutus para rasul-rasul, nabi-nabi, bidyanati wasyara'il ilahiyah, dengan membawa agama-agama dan syariat-syariat al-ilahiyah yang langsung datang dari Allah, berupa wahyu dari Allah, liyubayyinu linnasi, agar mereka itu para nabi dan rasul menerangkan linnasi kepada manusia, fiha, di dalam agama dan syariat-syariat tersebut yang langsung dari Allah melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada para nabi dan rasul, tariqul halal wal haram, jalan mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, wan nafi'i wad dhar, mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat atau membahayakan. Inilah, karena di antara manusia itu ada yang Allah ciptakan, mereka ada yang memang berbuat baik, taat, ada yang berbuat jelek atau selalu melanggar larangan Allah. Ada yang juga memang Allah ciptakan, ada yang sifatnya bersifat kuat, ada yang lemah, yang jelek, ya, yang enggak baik mengganggu yang baik, yang kuat juga mengganggu yang lemah dan menzalimi, memberikan bahaya kepada mereka, kadang mengambil hak-haknya sesama mereka. Yang kuat dan yang jelek mengambil haknya yang baik, memberikan mudarat, sehingga terjadilah kehidupan itu tidak stabil, tidak teratur. Oleh karena inilah Allah mengutus para nabi dan rasul, apa? Untuk mengatur kehidupan ini agar yang kuat itu tidak menindas yang lemah, yang jelek tidak menindas yang baik, dan tidak memberikan bahaya. Yang kuat tidak menzalimi yang lemah, tidak ada saling mencuri, mengambil hak yang lain yang bukan miliknya. Inilah tugasnya, diutusnya para nabi dan rasul, dan mengajarkan kepada mereka mana yang baik, mana yang halal, mana yang enggak baik, mana yang haram,
mana yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, mana yang memberikan bahaya, yang tidak bermanfaat. Ya. Wa thayyibi wal khabisi, dan yang baik, wal khabis, dan yang jelek atau yang buruk, wal khairi wasyarri, dan yang baik dan yang jelek. Membedakan antara mereka, ini yang baik, ini yang tidak baik, ya. Ini yang jelek, ini yang baik. Menuntun. Jadi para nabi dan rasul ini mengajarkan tuntunan yang langsung datang dari Allah berupa agama, berupa syariat yang mereka bawa, ya, berupa wahyu yang nanti diajarkan kepada manusia sehingga kehidupan manusia itu tertata dengan rapi, terbina, sehingga apa? Hiduplah mereka dalam saling menghormati, saling menghargai, ya, sehingga kehidupan yang ada di dunia ini indah, indah, sehingga mereka nanti kehidupan itu menjadi bahagia baik di dunianya maupun di akhirat kelak, ya. Wa ya'muruhum, dan Allah memerintahkan kepada mereka, ya, bi fi'lit thayyibati, untuk mengerjakan at-thayyibat yang baik, ya. Memerintahkan kepada manusia, para nabi dan rasul untuk mengerjakan yang baik, dan para nabi dan rasul yang mencontohkan hal-hal yang baik tersebut. Liyu'tiyahum rabbuhum 'alaiha, agar apa? Ketika mereka mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah daripada yang baik-baik, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka liyu'tiyahum rabbuhum, Allah akan memberikan kepada mereka 'alaiha, dengan pekerjaan yang baik tadi, karena mereka mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, thawaban jazilan fid dunya wal akhirah, berupa pahala yang begitu besar yang Allah janjikan, baik fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga mereka nanti akan bahagia di dunianya ketika setelah mereka wafat maupun setelah mereka nanti di akhirat kelak. Allah telah menyiapkan pahala yang begitu besar yang tidak bisa dibayangkan bagi mereka yang mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan bertakwa kepada Allah, ya, mengikuti jalannya para nabi dan rasul yang telah mereka ajarkan, ya, daripada yang baik, meninggalkan yang jelek, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yazjuruhum an fi'lil muharramat, dan agar mereka itu menjauhi dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Ya, wa yazjuruhum, dan agar mereka itu menjauhi manusia itu apa? An fi'lil muharramat, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Allah, yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Allati idza fa'aluha, yang apabila mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah tersebut, melakukan hal-hal yang melanggar Allah atau yang diharamkan oleh Allah, aqabahumullahu bil jizyi fid dunya, dan Allah akan menyiksa mereka bil jizyi, dengan kehinaan fid dunya, di dunia, wa adzabahum fil akhirati, dan akan menyiksa mereka, mengadab mereka fil akhirati, di akhirat kelak, adzaban syadidan, dengan azab atau siksa yang pedih, yang dahsyat. Nah, makanya kalau kita taat sama Allah, ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang luar biasa, dan Allah akan memberikan kebahagiaan bagi kita di hidup, baik di dunia maupun ketika kita setelah wafat maupun di akhirat kelak. Tapi kalau kita melanggar larangan Allah, maka Allah akan menghinakan kita, baik di dunia, menjadi hina kita, ya, di mata manusia hina, apalagi di mata Allah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhirat kelak, ketika setelah dia wafat dikuburkan pasti disiksa oleh Allah, apalagi nanti di akhirat kelak, ya, dia akan mendapat siksa yang pedih lagi, siksa yang dahsyat di akhirat kelak yang tidak ada habis-habisnya.
Adapun untuk orang yang taat, dia akan mendapatkan kenikmatan setelah dia wafat maupun setelah di akhirat kelak, dengan kenikmatan yang tiada habis-habisnya juga di sorga kelak. Adapun yang tidak taat, ya dia akan disiksa oleh Allah di dalam api nerakanya Allah. Bagi yang taat, dimasukkan oleh Allah ke dalam sorganya yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik hidayahnya untuk selalu mentaati ke perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah, untuk bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.